Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Agustina Yowe dari kelas C Analisis Multivariat 1. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor untuk memenuhi ujian akhir praktikum analisis multivariat 1. Kita langsung saja ke contoh kasus yang saya dapatkan. Untuk contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Berkenaan dengan pemerintah Kota Bandung yang bermaksud mendirikan terminal terpadu di daerah Kota Bandung, pihak Pemkot bermaksud untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan dan membangun terminal terpadu dengan menggunakan metode analisis faktor. Untuk itu dikumpulkan data 10 variabel dari 17 kecamatan di Kota Bandung. Variabel-variabel yang dimaksud adalah X1 yaitu jumlah preman atau calon angkutan umum, X2 yaitu hierarki kecamatan dalam lingkup daerah, X3 skala pelayanan kecamatan, 4 jumlah warga kecamatan, X5 jumlah tenaga kerja yang tersedia, 6 luas lahan milik pemerintah diperuntukkan terminal, X7 luas tanah milik perorangan, X8 jumlah keuangan kecamatan, 9 panjang ruang jalan, X10 kinerja prasarana. Untuk datanya adalah sebagai berikut, ada 7 kecamatan dan 10 variabel. Kemudian kita langsung saja menganalisis menggunakan R. Baik, yang pertama-tama kita input terlebih dahulu data yang akan kita gunakan dari Excel dengan sintaks sebagai berikut yang saya namai sebagai UTP Anmol. Kemudian kita running, maka data yang tersimpan di Excel tersebut akan muncul di R. Kemudian karena tiap variabel itu skala atau satuannya itu berbeda-beda, maka kita harus melakukan transformasi normal baku dari variabel X1 sampai X10 yang terletak di kolom 3 hingga kolom 12 dengan sintaks sebagai berikut. Kemudian kita running, akan muncul sebagai berikut. Kemudian kita lanjut dengan uji asumsi kenormalan menggunakan Shapiro test untuk masing-masing variabel dari X1 sampai X10. Kita running, didapatkan sebagai berikut. Kemudian kita lanjut lagi ke uji multivariat normal, masih menggunakan Shapiro test dari data UTP. Kita running, akan muncul atau didapatkan p-value sebagai berikut. Kemudian kita lanjut lagi untuk menguji korelasi dan kecukupan sampel. Menggunakan sintaks sebagai berikut. Uji yang digunakan uji Padlet test dan juga KMO. Didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita lanjut yaitu penentuan jumlah faktor. Penentuan jumlah faktor dari analisis yang digunakan analisis paralel dengan subjek sebanyak 17, variabelnya 10, rep-nya 100 dan sen-nya 0,05. Kemudian kita running, akan muncul sebagai berikut. Dan plotnya didapatkan sebagai berikut seperti ini plotnya. Kemudian yang terakhir kita analisis faktor menggunakan sintaks sebagai berikut. Kemudian kita running, akan didapatkan hasil sebagai berikut. Karena semua ujinya sudah didapatkan hasilnya, kita langsung saja ke interpretasi.
Untuk interpretasinya, untuk yang pertama uji asumsi normalitas untuk X1 karena p-value-nya kurang dari alfa 0,05 maka data variabel X1 tidak berdistribusi normal. Begitupun juga dengan data variabel X2 sama, yaitu tidak berdistribusi normal karena p-value-nya kurang dari alfa 0,05. Sedangkan untuk variabel X3 nilai p-value-nya itu lebih dari alfa 0,05, maka terima 0, yang berarti data variabel X3 berdistribusi normal. Begitupun juga dengan data variabel X4, p-value-nya lebih dari 0,05, maka data variabel X4 juga berdistribusi normal. Data X5 berdistribusi normal, data variabel X6 tidak berdistribusi normal, data variabel X7 tidak berdistribusi normal, data variabel X8 juga tidak berdistribusi normal, sedangkan data variabel X9 berdistribusi normal, dan data variabel X10 tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk uji asumsi multivariat normal, didapatkan p-value-nya kurang dari alfa 0,05. Di sini didapatkan p-value-nya kecil sekali, maka K0 yang dapat kita simpulkan data tidak berdistribusi normal multivariat. Kemudian selanjutnya uji korelasi dan uji kecukupan sampel menggunakan Bartlett test. Berdasarkan Bartlett test of sphericity diperoleh p-value kurang dari sangat kecil atau kurang dari 0,05, maka tolak K0 dan kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa paling sedikit terdapat satu korelasi antar variabel. Sedangkan untuk uji KMO berdasar KMO diperoleh nilai KMO-nya sebesar 0,6099217 yang artinya lebih dari alfa 0,05. Maka kesimpulannya terdapat indikasi jumlah sampel yang digunakan adalah cukup dan layak untuk dilakukan atau diterapkan analisis faktor. Kemudian untuk penentuan jumlah faktornya didapatkan script plot sebagai berikut. Dari script plot ini dapat disimpulkan bahwa jumlah faktor yang digunakan berdasarkan acceleration faktor adalah sebanyak 1. Kemudian yang terakhir yaitu analisis faktor. Setelah menjalankan sintaks tersebut didapatkan output sebagai berikut dengan menggunakan metode estimation principal component. Didapatkan besarnya loading 0,96 yang menjelaskan bahwa besarnya korelasi antara variabel X1 dengan umum adalah sebesar 0,96. Kemudian jika nilai tersebut dikuadratkan, di sini ada kesalahan, maka akan menunjukkan proporsi total variance X1 yang dapat dijelaskan oleh faktor 1. Nilai yang dihasilkan adalah lebih dari 0,5, yang artinya hal tersebut mengindikasikan variabel memiliki keeratan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Sedangkan SS loading PA1 didapatkan sebesar 4,69 yang memiliki arti yaitu total variance keseluruhan variabel asal yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 adalah sebesar 4,69. Selain itu diperoleh proportion untuk varian PA1 sebesar
0,47 yang menjelaskan bahwa proporsi total varians variabel asal yang dapat dijelaskan oleh faktor adalah sebesar 47%. Jumlah faktor yang dapat digunakan untuk analisis lanjutan adalah sebagian 1. Karena nilai eigen PA1 itu lebih dari 1 dan kumulatif VAR-nya yang dapat dijelaskan oleh satu faktor tersebut adalah 47%. Untuk kesimpulannya dapat dituliskan dalam tabel sebagai berikut. Faktornya 1, variabelnya ada 10, X1 hingga X10. Untuk eigennya bernilai 4,69, variansnya 47%. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang analisis faktor. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan juga penjelasan. Sekian dan terima kasih.